Tuhan mengendaki gereja melahirkan orang-orang benar atau anak-anak kerajaan. Karena merekalah katalisator atau faktor penghantar untuk terjadinya terobosan, perubahan, atau transformasi atas suatu bangsa. Mazmur 85 ayat 9-13 mencatat, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan dan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Jadi siapakah sebenarnya yang berhak atau layak disebut sebagai orang benar atau anak-anak kerajaan? Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru. Ada banyak orang baik di luar sana. Tapi jika kita mau mengklasifikasikan orang benar, sudah pasti mereka haruslah orang yang sudah mengalami karya penebusan oleh darah Kristus. Hidup mereka sudah dibenarkan melalui korban Kristus di atas kayu salib. Sesungguhnya, di atas muka bumi ini tidak ada orang benar. Hanya mereka yang sudah dibenarkan melalui korban Kristus dapat menjalani kehidupan sehari-hari mereka sebagai orang benar. Yang kedua, mereka adalah ciptaan baru yang memutuskan untuk terus hidup mengikuti tuntunan hati nurani mereka yang murni. Mereka yang sudah mengalami pengalaman kelahiran baru, alami hati nurani mereka dibersihkan dengan darah Kristus. Ibrani 9 ayat 14. Dan dengan terus belajar mengikuti tuntunan hati nurani mereka yang sudah dikuduskan tersebut, mereka dapat menjalani perjalanan hidup sebagai orang benar di atas muka bumi ini. Hati nurani yang sudah dibersihkan akan mengkondisikan kita jadi orang yang selalu haus lapar akan kebenaran. Ketika roh kebenaran bekerja dalam hidup seseorang, roh kebenaran akan menghantar seseorang selalu hidup dalam kebenaran, menjadi orang benar. Yang ketiga, kehidupan sebagai orang benar akan termanifestasi dalam setiap ucapan, tindakan, dan motivasi hati yang tulus, akurat di hadapan Tuhan maupun manusia. Saat seseorang terus mengikuti tuntunan hati nuraninya yang murni, Tuhan akan terus menata ulang segala aspek kehidupan yang selama ini dijalaninya, sehingga makin hari jadi makin tulus, makin akurat, sesuai dengan firman dan keberadaan Tuhan sendiri. Matius 5 ayat 48. Cepat atau lambat, Tuhan pasti akan mempromosikan keberadaan orang-orang benar yang Ia miliki. Matius 13 ayat 43. Yang keempat, saat seseorang terus mengikuti tuntunan suara hatinya, tanpa ia sadari, sesungguhnya ia sedang meninggalkan jalan kehidupan yang gelap dan berpindah ke jalan kehidupan yang penuh terang Tuhan. Ayub 32 ayat 8 mencatat, tetapi roh yang di dalam manusia dan napas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Amsal 20 ayat 27 mencatat, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Tuhan berbicara dan memberikan tuntunan kepada kita tidak selalu dengan mempergunakan cara-cara yang spektakuler dan supernatural. Seringkali Dia justru mempergunakan cara-cara yang sangat natural, mempergunakan suara batin atau suara hati nurani kita. Di saat kita terus mentaati suara hati nurani kita, tanpa kita sadari, kehidupan sehari-hari kita justru jadi semakin akurat di hadapan Tuhan dan berakar jadi makin kuat dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin justru melalui kehidupan sehari-hari yang akurat dan kuat inilah Tuhan akan mulai mempromosikan serta menjadikan kehidupan kita jadi seperti pohon yang tumbuh besar, subur, dan menghasilkan banyak buah, sehingga akan memberkati banyak orang yang berinteraksi dengan diri kita. Yang kelima, semakin seseorang membenahi setiap aspek kehidupan sehari-harinya, ia sedang menggenapi nubuatan firman yang mengatakan bahwa kehidupannya akan makin bertambah terang
hingga rembang tengah hari. Amsal 4 ayat 18. Kehidupan orang-orang benar akan makin jauh dari permasalahan yang bersumber dari berbagai ketidakakuratan di dalam dirinya. Yang akan ia hadapi biasanya hanyalah tantangan-tantangan yang bersumber dari ketidakakuratan yang masih ada di dunia sekitarnya. Setiap kali orang benar melewati suatu tantangan hidup, ia akan jadi semakin kuat di dalam Tuhan, berakar semakin mendalam di dalam kebenaran. Ia seperti sedang menaiki satu anak tangga kemuliaan yang lebih tinggi lagi. Yang keenam, ketekunan untuk terus mengikuti tuntunan hati nurani akan memposisikan seseorang jadi bertampak kuat atas suatu teritorial atau areal kehidupan. Suara hati nurani seseorang akan menuntun orang yang bersangkutan untuk mulai menekuni suatu bidang keahlian tertentu. Dengan ketekunan untuk terus berkiprah di suatu area atau teritorial kehidupan tertentu, misalkan menjadi seorang pengacara, atau guru, atau motivator, dan lain-lain. Seseorang tanpa ia sadari sedang terus membangun reputasinya. Dengan ditambah bekerjanya kuasa anugerah dalam hidup orang yang bersangkutan, reputasi yang ia miliki akan dipakai oleh Tuhan untuk menempatkan orang yang bersangkutan menjadi seseorang yang berpengaruh, berotoritas, dan berkuasa. Ia membawa pola ilahi untuk areal kehidupan atau teritorial tersebut, sehingga kehidupannya menghasilkan dampak yang sangat kuat. Ia jadi seperti tanaman atau pohon yang ditanam di pelataran rumah Tuhan, bertumbuh dengan pesat, menjadi besar di dalam anugerahnya, sehingga kehidupan sehari-harinya akan dapat menaungi kehidupan banyak orang. Yang ketujuh, ada banyak janji dan firman yang menyatakan bahwa Tuhan bekerja sama dengan orang-orang benar untuk membawa perubahan dan kemajuan atas negeri. Sekali Tuhan berjanji, ia pasti akan menepati janji tersebut. Itu sudah menjadi ketetapan Tuhan. Apapun jenis tantangan yang harus dihadapi oleh orang-orang benar, Dia akan selalu menyertai keberadaan orang benar tersebut. Dia akan terus menjagai mereka, menyertai dan memberkati mereka. Justru melalui kehidupan orang-orang benar inilah Tuhan akan menata ulang kehidupan sosial dari seluruh masyarakat yang ada. Sehingga sekali lagi kebenaran akan berkuasa di masyarakat luas. Sekali lagi kehidupan orang-orang benar menjadi pola, cetakan, dan pengaruh yang kuat yang akan menata ulang seluruh aspek kehidupan masyarakat yang ada di zaman ini. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you.